Generasi Kepri. Halo selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali kami hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Dinamika Politik untuk edisi hari ini, Senin 29 Juli 2024. Dan tentunya pada sore hari pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam pemilihan serentak atau pilkada ya serentak pada tanggal 27 November 2024 akan kita laksanakan nantinya. Nah tentunya dari persiapan dari tahapan demi tahapan sudah dilakukan ya, tidak jauh dari tentunya dari KPU sendiri pemirsa Batam TV. Nah kali ini di Maka Politik kita menghadirkan KPU Kabupaten Bintan. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Bapak Haris Daulay SPI selaku Ketua KPU Kabupaten Bintan. Dan tentunya kita pada sore hari ini pemirsa Batam TV di Dialog Dinamika Politik tentunya ada beberapa yang ingin kita ketahui bahwasanya bagaimana persiapan di sana begitu ya pemirsa Batam TV ya, dan juga sudah mencapai tahapan sejauh mana untuk saat ini dari Ketua KPU Kabupaten Bintan maksud kami pemirsa Batam TV. Langsung saja di Dinamika Politik akan kita menyapa beliau pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Haris. Selamat sore Bang Putra. Apa kabar Pak sore ini Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat datang Pak di Batam TV. Mungkin kita persilakan untuk menyapa pemirsa dulu Pak, silakan. Selamat sore pemirsa Batam TV. Alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan dengan Batam TV untuk membahas agenda persiapan pilkada di Kabupaten Bintan. Betul sekali. Dan tentunya untuk sore hari ini Pak kita sudah siap untuk membahas mengenai kesiapan KPU Kabupaten Bintan untuk menuju pemilihan Bupati Bintan 2024. Betul, Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, opening kita pada sore hari ini sudah sejauh mana nih Pak untuk tahapan dari KPU Bintan sendiri? Tahapan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bintan ini umumnya sama ya dengan KPU se-Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Karena kita mengacu kepada peraturan KPU yang sama tentang tahapan dan jadwal, begitu juga kemudian PKPU yang mengatur secara teknis kaitan dengan tahapan yang kita kerjakan. Baru-baru ini Bang Putra, kita baru selesai melakukan penyusunan pemutahiran data pemilih khususnya kegiatan coklit. Kegiatan mencocokkan dan meneliti data pemilih cikal bakal nanti akan ditetapkan sebagai DPT di bulan September mendatang. Alhamdulillah pekerjaan coklit sebagai salah satu pekerjaan kolosal karena melibatkan begitu banyak pantarlih. Sukses kita selenggarakan di Kabupaten Bintan sebelum masa coklit itu sendiri berakhir selama 1 bulan. Oke, berarti sudah dilakukan ya Pak ya pencocokan datanya. Ini apakah tidak ada tantangan tersendiri nih Pak ya untuk mencocokkan data pemilih Pak? Kalau tantangannya pasti ada ya. Setiap tahapan itu Bang Putra pasti ada. Tinggal lagi kemudian biasanya kita mitigasi dari pengalaman sebelumnya, misal apa yang terjadi, apa tantangan, apa kendala, sehingga dalam pilkada tahun ini kemudian kita belajar dari tantangan sebelumnya itu apa gitu. Betul. Kita cari solusinya. Dulu pantarlih kita itu bahkan ada yang digigit anjing. Itu terjadi di kita dan umumnya memang
dinamika kependudukan, karena objek kita itu adalah data pemilih, maka berbicara administrasi kependudukan. KK KTP dari masyarakat kita untuk didata sebagai pemilih. Pengalaman yang menjadi klasik adalah seringkali kemudian masyarakat itu tidak bisa dijumpai sesuai dengan alamatnya. Nah, karena kadang-kadangnya secara administrasi masih dokumennya sama, tapi kemudian dia sudah berpindah gitu. Mungkin dulu ngontrak, atau kemudian mungkin dulu kerja di lingkungan tersebut, ketika sudah tidak bekerja kemudian pindah. Nah, yang demikian juga menjadi masalah klasik bagi pantarli kita ketika melakukan coklit. Baik. Kalau kita bisa bandingkan Pak, ini untuk pemilih tahun ini dengan pemilih tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan atau bagaimana? Iya, mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan. DHS yang kita terima, DHS ini adalah data hasil sinkronisasi. Sumber datanya sederhana, satu dari DP4 Kemendagri yang kemudian disinkronkan. Kalau bahasa kita biasanya itu ditabrakkan dengan DPT. Bahasa di undang-undang itu memang data sinkronisasi itu bersumber dari data Kemendagri dan juga kemudian data DPT pemilu maupun pilkada terakhir. Nah, karena kita berpilkada terakhir kemarin di bulan Februari, maka data inilah yang kemudian disinkronkan dengan DP4 Kemendagri. Ditabrakkan, irisannya itulah yang kemudian kita terima melalui KPU provinsi. Nah, misal dulu ada orang sudah meninggal, kita TMS-kan di DPT pemilu lalu, maka kemudian biasanya tidak turun. Sepanjang ada dokumen pendukung yang membuktikan bahwa orang tersebut sudah dihapus secara benar karena sudah tidak memenuhi syarat, misal meninggal, ada akta kematian. Yang jadi soal kadang-kalanya adalah ada juga warga kita sudah meninggal, tapi keluarga maupun ahli waris tidak mengurus akta kematian. Yang demikian juga jadi soal untuk kita tindak lanjutin, karena kadang-kalanya ada momen-momen tersendiri dia jadi punya sensitivitas. Karena ada kita kan mengelola kompetisi dalam memperebutkan kursi eksekutif bupati, wakil bupati Bintan, dan juga kemudian gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi. Kadang-kalanya kalau tensinya sudah meninggi, yang demikian disorot gitu. Ada orang meninggal di DPT ini, kenapa kemudian tidak dihapus? Nah, kami secara juknis memang itu dipastikan harus ada dokumen pendukung yang membolehkan kita menghapus. Nah, maka kami ketika coklit lalu, sejak 24 Juni sampai 24 Juli, 1 bulan penuh, kami pun kemudian merekam berapa total warga meninggal di Kabupaten Bintan yang kemudian tidak ada dokumen pendukung yang perlu kita tindak lanjutin. Kami sudah rekam data itu dan kemudian sudah kami tindak lanjut. Teman-teman PPS di tingkat desa kelurahan sudah kami kirim surat sebagai pengantar ke Kades Lurah untuk dibantu dokumen pendukung, dari Kades Lurah yang menerangkan bahwa warga tersebut sudah meninggal hanya untuk kepentingan pilkada saja. Artinya KPU Bintan tidak memberi celah sedikit pun, tetap harus memang memilih gitu ya. Betul. Pak Haris ya Pak ya. Baik Pak, ini kalau kita ketahui ini sudah hampir menuju ke pilkada serentak di bulan November nanti, dan tentunya nama-nama tokoh atau nama-nama calon yang sudah mencalonkan diri ini apakah sudah masuk semua ke KPU Bintan? Belum semua. Tahapan ini yang kemudian juga jadi kesempatan kami meluruskan. Kami dalam kesempatan tertentu berjumpa dengan masyarakat ataupun kemudian dalam keseharian lah kita itu kan masyarakat yang biasa ngopi, jumpa di warung kopi, kemudian ditanya, Pak Ketua, siapa calon bupati kita? Nah, kami harus sampaikan pada forum dinamika politik di Batam TV bahwa calon bupati dan wakil bupati itu belum bisa kami sampaikan siapa yang mendaftar. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini baru nanti akan kita terima tanggal 27 Agustus. 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus, 3 hari Bang Putra. Maka sepanjang kemudian sudah kita terima calon kepala daerah ini pada saat pendaftaran pertama, nanti kita akan cek berkas
pencalonannya dan syarat calon kan dua ya, pencalonan yang kemudian harus disertai dengan dukungan partai politik. Sepanjang kemudian sudah lengkap itu, maka kemudian sudah bisa kita lihat gambaran siapa saja calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Bintan pada pilkada tahun 2024 ini. Oke, berarti ada tahap-tahapnya ya Pak, ada Pak Haris ya Pak. Oke Pak, yang seperti Pak Haris menjelaskan tadi, berarti belum bisa dijelaskan juga, belum bisa disebutkan juga, tapi sudah ada sebenarnya Pak. Sudah ada gambaran-gambaran Pak ya. Umumnya masyarakat kita pun sudah tahu Bang Putra. Namun demikian mungkin memastikan saja teman-teman. Oke, baik. Artinya ada memang ada di sini dari KPU Bintan untuk syarat dan ketentuan apabila ingin mencalonkan untuk pilkada bupati nanti apa di KPU Bintan. Iya, sesuai dengan aturannya, ini Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa syarat pencalonan ya, Bang Putra. Syarat pencalonan itu seharusnya mendapat dukungan. Ini kan pencalonan ya. Pencalonannya itu akan kita terima jika menyertakan dukungan 20% kursi legislatif di Kabupaten Bintan. 20% karena kursi total DPRD Kabupaten Bintan itu sebanyak 25 kursi, maka 20%-nya itu 5 kursi. Maka kalau dukungan kursi yang kemudian dibawa, maka setidaknya koalisi baik itu partai politik atau gabungan partai politik setidaknya harus ada 5 kursi. Baru bisa mencalonkan pasangan calon bupati wakil bupati di Kabupaten Bintan. Atau setidaknya kemudian 25% suara sah dari hasil pemilu yang baru-baru ini kita laksanakan. Maka itu masuk sebagai syarat pencalonan dan kita terima. Baik, Bapak, ini kita kembali lagi ke pemilihan nih Pak. Untuk para pemilih nih Pak, bagaimana dari KPU Bintan juga? Sebenarnya pertanyaan ini juga tetap dipertanyakan kepada KPU di Provinsi Kepri yang lainnya Pak, dari KPU Bintan. Jadi bagaimana bisa memastikan bahwasannya proses pemilihan nanti berjalan dengan transparan dan juga adil dari KPU Bintan sendiri seperti apa? Baik, Bang Putra, pilkada yang kita selenggarakan ini adalah pesta besar, hajatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Maka agendanya sangat substansial, penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat walaupun skalanya adalah lokal di Kabupaten Bintan. Untuk mewujudkan akuntabel, integritas, adil dalam pilkada tersebut, setidaknya ada 3 indikator Bang Putra. 3 indikator. Yang pertama dari sisi penyelenggaraan. Penyelenggara itu terbagi 2 kalau kemudian di lapangan KPU beserta badan ad hoc-nya KPU, kemudian PPK, PPS, baru-baru ini Pantarlih baru bertugas, kemudian nanti KPPS menjelang hari H. Begitu juga pengawas. Pengawas Bawaslu, kemudian ada ad hoc-nya di tingkat kecamatan Panwascam dan juga PKD. Dari sisi etik, maka ada penyelenggara yang kemudian memastikan kita itu bekerja sesuai dengan tusinya. Ada namanya tim pemeriksa daerah DKPP. Walaupun kemudian DKPP ini sifatnya ad hoc yang dipilih dari DKPP pusat. Maka faktor pertama untuk mewujudkan tujuan tadi adalah penyelenggara yang berintegritas, itu dulu. Nah, kami di KPU tentu kemudian karena saya sebagai ketua KPU harus memastikan seluruh komponen penyelenggara tingkat KPU, mulai dari teman-teman saya komisioner 4 orang, kemudian jajaran sekretariat dan juga PPK, PPS, nanti KPPS di ujungnya itu harus berintegritas. Kewajiban dan tanggung jawab saya memastikan teman-teman saya ini untuk menyelenggarakan pilkada secara berintegritas. Yang kedua, setelah kemudian di KPU, kalau Bawaslu mungkin ranah teman-teman Bawaslu. Yang kedua adalah pesertanya. Peserta pilkadanya harus juga berintegritas. Harus berintegritas. Bagaimana cara KPU untuk mewujudkan itu? Kami harus memastikan bahwa rekan-rekan yang menjadi peserta pilkada biasanya diwakili oleh LO. Untuk paham bagaimana KPU maupun kemudian undang-undang aturan di atasnya lagi mengatur pilkada itu dilakukan. Tugas dan tanggung jawab kami adalah memastikan peserta pilkada ini memahami
regulasi dan aturan teknis berkenaan dengan tahapan demi tahapan. Kadang-kalanya kan ada persoalan peserta ini kemudian melanggar, seolah-olah melanggar. Tapi ketika kemudian didalami, rupanya boleh jadi mereka ini tidak paham aturan, Pak, kami tak paham gitu, karena kemudian tak pernah disosialisasikan. Ini persoalannya akan jadi batu batu sandungan buat KPU. KPU sebagai penyelenggara, core bisnis KPU itu, Bang Putra, ada dua. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap masyarakat yang memenuhi syarat didata sebagai pemilih, melindungi hak konstitusinya untuk memilih calon kepala daerah, termasuk kemudian menyampaikan dan memberitahukan segala informasi tahapan di tengah-tengah masyarakat. Itu core bisnis pertama. Yang kedua, pelayanan kepada peserta pemilih, peserta pilkada di Kabupaten Bintan. Nah, bagian yang ini, integritas peserta ini adalah pelayanan kami dalam core bisnis pelayanan kedua ke peserta. Kami menggalakkan upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi kepada mereka, baik dari sisi undang-undang, PKPU maupun kemudian pedoman teknis. Bagaimana kemudian pilkada ini kita selenggarakan dari sudut pandang hukum. Kalau kemudian sudah kita lakukan kewajiban kita, menyampaikan sosialisasi, melayani mereka, kami selalu buat ruang khusus kepada peserta pilkada, termasuk juga kemarin peserta pemilu di 2024, posko, helpdesk, layanan yang bisa mereka akses untuk memperjelas situasi-situasi yang kemudian dirasa kurang, kurang penjelasan, kurang pemahaman yang bisa kita perdalam gitu. Kita pun menyiapkan itu, termasuk baru-baru ini ada partai politik yang kemudian datang ke kantor konsultasi pencalonan untuk pilkada. Kita buka helpdesk pencalonan pilkada 2024. Kita terima dan kita layani. Itu bagian pelayanan. Yang ketiga, Bang Putra, ini yang kemudian andil yang juga sangat menentukan apa? Keterlibatan dukungan masyarakat. Nah, penggalangan. Kalau kemudian penyelenggara, kemudian peserta, ini bersungguh-sungguh menyelenggarakan pilkada ini. Pesertanya pun begitu bersungguh-sungguh, memasang baliho, spanduk dan sebagainya untuk menarik simpati masyarakat, memilih, menawarkan visi misi dan sebagainya. Kalau masyarakatnya tidak serius juga kurang. Maka kami juga harus melibatkan masyarakat secara masif, bahwa yang kita lakukan ini adalah agenda yang sangat serius dalam memastikan masyarakat itu punya keterlibatan memilih pemimpinnya sendiri. Karena undang-undang menjamin orang untuk memilih dan dipilih. Kalau kemudian belum bisa belum punya kesempatan untuk mencalonkan diri untuk dipilih, maka ya gunakan kesempatan memilih tadi gitu dengan serius dan penuh tanggung jawab. Itu menjadi bagian yang harus kami rangkum ya sebagai sebuah indikator bagaimana pilkada ini kita buat dengan berintegritas. Oke, baik. Nah, dari penjelasan oleh Bapak Haris tadi sebelumnya, tentunya memang pemilih memang harus memilih yang sudah cukup umur ya Pak ya. Oke, tentunya tidak semua pemilih Pak Haris itu adalah yang sudah up ke atas untuk usia ya, 17 tahun. Ya, bagaimana dengan pemilih pemula? Begitu. Nah, dari KPU Bintan sendiri ini bagaimana cara membuat pemilih pemula ini bisa antusias gitu, bisa memilih dengan tepat begitu? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemilih pemula ini? Pemilih pemula ini jadi tantangan tersendiri buat kami untuk mengajak mereka ikut berpartisipasi memilih pemimpinnya, memilih bupati, wakil bupati, begitu juga gubernur, wakil gubernur. Baru-baru ini kami baru pulang dari Tambelan melakukan sosialisasi dengan tajuk KPU Goes to School di SMA Tambelan. SMA Tambelan. Begitu juga nanti dengan SMA, SMK di mainland Bintan Daratan. Bintan Daratan. Kami sudah mengagendakan KPU Goes to School untuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi. Kadang-kalanya kami hadir dengan bentuk talkshow, membuat seminar. Kadang-kalanya kami hadir sebagai pembina di kegiatan upacara.
Pada pokoknya kami berinteraksi, mengajak teman-teman, adik-adik di sekolah itu untuk ikut berpartisipasi, mengamati pelaksanaan pilkada dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian di jalanan sudah ada calon atau figur-figur, silakan lihat visi misi. Tantangan kita kepada adik-adik ini kadang-kalanya memang sering dihadapkan kepada sikap acuh. Banyak dari adik-adik ini kemudian cuek ya, bahkan sebagiannya kemudian ada beranggapan bahwa ya sama saja, kita ini berpilkada memilih bupati, wakil bupati, juga tidak berubah dengan kita gitu, tidak ada dampak dan sebagainya. Dan terlebih mereka juga memiliki mindset buat apa? Buat apa? Iya. Makanya kami jelaskan, adik-adik, pagi tadi ke sekolah sarapan, pakai apa? Pakai telur. Harga sebutir telur yang adik-adik konsumsi tadi sebelum berangkat ke sekolah itu ditentukan dengan keputusan politik. Maka adik-adik jangan berpikiran bahwa kadang-kalanya kita tidak melihat bahwa ada benang merah dari proses yang kita laksanakan memilih pemimpin itu berdampak kepada kehidupan kita sehari-harinya gitu, berdampak. Nah, yang demikian kami sampaikan, kami ajak mereka bahwa kehidupan kita ini sangat bergantung kepada bagaimana memimpin, bagaimana pemimpin kita mengelola kebijakan-kebijakan, termasuk kemudian kita sampaikan bahwa adik-adik nanti setelah SMA, SMK mau lanjut kuliah, pasti ada keinginan untuk lanjut kuliah. Kadang-kalanya itu terbantu, terselamatkan karena ada kebijakan pemimpin yang akan kita pilih di bilik-bilik suara itu dengan kebijakan beasiswa. Nah, maka jangan berpikiran bahwa pilkada yang kita selenggarakan itu seolah-olah tidak berdampak kepada kita gitu. Kita ajak diskusi dan kita sampaikan bagaimana kiat-kiat bagi pemilih pemula untuk memilih pemimpin dengan sebaik-baiknya. Kita ajak mereka untuk bersama-sama tolak politik uang. Jangan terima itu. Jangan terima itu. Karena bisa jadi uang atau rupiah yang kita terima itu kemudian mencari jalan untuk mengembalikan dirinya bagi si pemilik gitu ya. Oke, itu nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, intinya bahwasanya adalah mereka-mereka yang pemilih pemula itu ya kalau bisa jangan golput ya Pak Aris. Jangan golput ya, karena memang suara pemilih pemula juga dibutuhkan, sangat dibutuhkan, karena itu adalah tentunya untuk bagaimana kita cara untuk memilih pemimpin untuk masa depan Bintan sendiri ya Pak. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya masih dalam program Dinamika Politik bersama KPU Kabupaten Bintan. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer.
menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa di Dialog Dinamika Politik. Pada sore hari ini kita masih bersama Bapak Haris Daulay SPI selaku Ketua KPU Kabupaten Bintan, dan kita masuk di segmen yang kedua. Tentunya tadi kita sudah mengetahui sedikit banyaknya tahapan-tahapan sudah sejauh mana yang sudah dilaksanakan oleh KPU Bintan untuk menuju Pilkada serentak nanti di tanggal 27 November 2024. Baik, untuk kali ini di segmen yang kedua kita akan membahas tentunya yang juga sebelumnya beliau juga sudah menyebutkan bahwasanya untuk pemilih pemula ya tentunya jangan tergoda apapun, bukan hanya sebagai peserta pemilih pemula saja, siapapun kita sebagai pemilih juga memang harus benar-benar untuk memilih dengan sesuai dengan hati nurani saja, pemirsa Batam TV ya. Nah, mungkin kita kembali lagi bersama Pak Haris. Pak Haris, dari KPU Bintan sendiri ini bagaimana nih Pak untuk memastikan juga atau juga mengedukasi kepada masyarakat bagaimana supaya tidak terjadi kecurangan ini Pak dalam pilkada serentak nanti? Mungkin kita sering mendengarkan bahwasanya seperti kayak money politik atau juga black campaign seperti itu ya. Itu bagaimana dari KPU Bintan sendiri Pak? Iya, butuh tantangan ya, apa namanya ya, ada tantangan dalam memastikan elemen masyarakat kita untuk berpartisipasi dengan baik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sering memang dalam pengalaman pemilu juga pilkada, persoalan-persoalan black campaign ini jadi sesuatu yang apa namanya ya, penuh tantangan. Bukan hanya kita di KPU, begitu juga teman-teman pengawas dan juga kepolisian. Seringkali kemudian kegiatan-kegiatan black campaign yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu itu terjadi di tengah-tengah hajatan kita sedang apa namanya ya, dekat-dekatnya menuju hari pencoblosan gitu. Nah, kami bersama stakeholder terkait ya, Bang Putra, tentu kemudian menjadikan ini sebagai sebuah apa namanya ya, mitigasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada kita itu bisa terukur dengan keterlibatan masyarakat yang menjauhi kegiatan-kegiatan yang merugikan tersebut. Kami mengajak misal masyarakat bijak bermedsos itu menjadi tajuk yang kita sampaikan kepada masyarakat ketika kita turun sosialisasi. Jadi Bang Putra, selain kemudian kita turun ke sekolah dengan tema KPU Goes to Campus, kita juga turun kepada pemilih berbasis perempuan misal, berbasis keluarga, berbasis apa namanya ya, masyarakat tempatan, atau basis-basis lain yang menjadi sasaran kita dalam bersosialisasi. Kami ajak mereka untuk menjauhi yang demikian, karena kadang-kalanya jika cukup apa namanya ya, cukup bukti itu juga masuk kepada pidana. Kalau kemudian ada yang dirugikan, dilaporkan, kan kasihan. Nah, kalau kemudian mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, bisa jadi masih ada apa namanya ya, maaf di situ bagi yang merasa dirugikan. Tapi kalau kemudian sudah dikasih tahu, diberitahu dalam kegiatan sosialisasi juga masih dibuat seperti itu, tentu ada tujuan. Nah, tentu ada tujuan. Nah, itu yang kemudian kita ajak masyarakat untuk menjauhi yang demikian, termasuk misal bukan hanya black campaign, kadang-kalanya pengalaman kita berpemilu pilkada itu, alat peraga kampanye itu, Bang Putra, itu dirusak gitu. Ada yang merusak. Nah, tentu kemudian ini jadi persoalan. Pemilu lalu kita hadapin yang demikian. Nah, ada partai yang kemudian menghubungi kita, Pak Ketua, kami mohon maaf, ini alat peraga kampanye kami dirusak. Dirusak. KPU dia punya keterbatasan untuk menjangkau situasi yang demikian, punya keterbatasan instrumen hukum yang digunakan untuk memfasilitasi yang demikian.
maka kami ajak kepolisian. Untungnya dalam pengalaman pemilu pilkada, sinergitas kita dengan kepolisian, Bawaslu itu sangat baik. Maka kami, kondisi-kondisi yang demikian itu kami langsung pantulkan, Pak Kapolres tolong ada situasi-situasi yang demikian, sehingga dari sisi pengamanannya pun kemudian Pak Kapolres langsung bisa impokan ke Babin Kamtibmas untuk memantau, menghimbau. Jadi kepolisian itu bukan hanya kemudian penegakan keamanan, kadang-kalanya mereka bahkan mengambil peranan sosialisasi dari aturan-aturan tersebut. Kami apresiasi yang demikian gitu. Jadi pemahaman kepolisian kaitan dengan pemilu pilkada ini pun kadang-kalanya sampai ke arah sana gitu. Termasuk money politik. Money politik pemilu dengan pilkada itu diatur jelas sangat berbeda. Kami sampaikan bahwa masyarakat kalau kemudian dulu ada money politik, pemberi itu yang kemudian diberikan sanksi. Kalau pilkada ini pemberi dan penerima, sepanjang terbukti dia maka masuk ranah pidana yang kadang-kalanya mohon maaf yang kita terima pun tidak seberapa. Tapi ketika itu terbukti, keluarga kita kemudian jadi terlantar terdampak gara-gara itu. Kami sampaikan juga supaya ditolak. Jangan kita sekali-sekali tergoda dengan money politik yang kemudian mohon maaf nominalnya pun sedikit ya. Toh sampaikanlah kemudian nominalnya itu besar gitu. Itu juga ada konsekuensi dengan Kabupaten Bintan yang kita cintai itu, bahwa uang itu tidak gratis. Uang, money politik yang disampaikan kepada kita sebagai pemilih itu tidak gratis. Saya sampaikan di forum dinamika politik ini, dia akan menemukan jalannya untuk kembali kepada pemilik modal. Maka tolong itu jangan diterima gitu. Oke, berarti sudah ditegaskan oleh dari Pak Haris sendiri, pemirsa Matam TV ya, kita hanya memang untuk menuju pilkada serentak di bulan November maksud kami, itu memang harus benar-benar bersih ya pemirsa Matam TV ya. Nah, Bapak artinya berarti ada kerjasama dari KPU Bintan dengan stakeholder yang lain atau instansi lain seperti kepolisian begitu ya Pak ya. Oke, Bapak untuk berarti untuk keamanan juga Pak. Bagaimana dari KPU Bintan agar nanti keamanan bisa terjaga selama pilkada serentak akan berlangsung nantinya? Ya, tentu keamanan ini menjadi tupoksi khusus dari kepolisian. Dibantu, di undang-undangnya dibantu oleh TNI. Maka tugas KPU adalah memastikan bahwa pelaksanaan tahapan yang dikerjakan oleh KPU bersama PPK, PPS, nanti KPPS di TPS itu sinkron. Sinkron dengan pengamanannya. Bagaimana kami menyinkronkan? Melakukan koordinasi yang maksimal. Kami menjelang pilkada ini kemarin sudah berjumpa dengan Pak Kapolres bersama jajaran PJU di Polres Bintan menyampaikan pelaksanaan tahapan sekaligus kemudian potensi-potensi terjadi terjadi situasi-situasi yang memungkinkan ada kerawanan. Tugas kita itu berkoordinasi semaksimal mungkin supaya sinkron. Yang kedua, bahwa jangan sampai KPU Bintan itu sudah bagus koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Kapolres Bintan. Namun di jajaran kita di bawah, misal PPK di kecamatan dan Kapolseknya tidak sinkron. Kami juga harus memastikan jajaran kami, PPK, PPS itu berkoordinasi dengan maksimal karena ini menyangkut keamanan. Kalau tidak aman bagaimana kita melaksanakan tahapan gitu? Maka kita pastikan tolong koordinasi. Termasuk baru-baru ini Bang Putra ada penyegaran mutasi beberapa perwira di lingkungan Polres Bintan. Itu pun kemudian kita lakukan koordinasi ulang. Kapolseknya ganti, tolong koordinasi balik supaya kemudian Pak Kapolsek kita itu sinkron dengan tahapan pilkada yang kita selenggarakan. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan tahapan tapi tidak tersampaikan apa yang kita kerjakan. Padahal pekerjaan pilkada ini Bang Putra, ini pekerjaan kolosal. Seringkali kemudian kita melibatkan banyak orang yang kadang-kalanya ketika berkumpul orang maka potensi rawan pasti ada gitu. Pasti ada. Tugas kita begitu, berkoordinasi, melakukan sinergi semaksimal mungkin, menyinkronkan tahapan pilkada itu dengan pengamanannya. Kira-kira begitu Bang Putra. Baik, nah selanjutnya Pak Haris, ini untuk menjangkau nih Pak, untuk menjangkau para pemilih yang mungkin di daerah terpencil. Nah itu bagaimana dari KPU Bintan? Mungkin ada program khususnya kah? Atau juga mengenai bagaimana persiapan logistiknya untuk menuju ke
daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bintan, Pak? Siap. Bang Putra, KPU Kabupaten Bintan dengan apa namanya ya, pengalaman pemilu, pilkada, baik itu pemilu 2019, kemudian pilkada 2020, pemilu 2024, lalu sekarang kita baru pilkada 2024. Salah satu tantangan kita di Kabupaten Bintan itu adalah geografis. Luas wilayah Kabupaten Bintan itu sekitar 80.000 km persegi. Luas daratannya itu kurang dari 2.000 km persegi. Bisa kita sampaikan luas daratannya itu saja hanya sekitar 2,2% sekian. Selebihnya adalah lautan. Tantangan kita paling jauh itu adalah Kecamatan Tambelan dengan jarak sekitar 360 km dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Tambelan, ditempuh dengan waktu 18 sampai 21 jam perjalanan laut. Maka pasti itu banyak tantangannya ini, banyak tantangannya. Maka kami selalu memprioritaskan bahwa tantangan ini butuh pendekatan mitigasi khusus. Termasuk baru-baru ini tim kita itu hampir 1 minggu di Tambelan melakukan sosialisasi sebagaimana yang Bang Putra sampaikan, menjangkau pemilih di daerah-daerah hinterland, daerah-daerah hinterland, daerah-daerah pulau yang butuh perlakuan khusus. Kami datang ke sana, sosialisasi dengan masyarakat di tempatan, juga kemudian adik-adik sekolah sebagai pemilih pemula, kami datang ke sana. Tapi apakah kemudian itu menjangkau semua? Tidak. Kita pastikan tidak, karena kemudian biasanya kegiatan kita itu terbatas, tak bisa kemudian keliling-keliling. Karena Tambelan itu sendiri, Bang Putra, selain di mainland Tambelan itu, masih ada 3 daerah lagi yang kemudian jauh. Ada Pulau Pinang, Pulau Pengekik, Desa Mentebung. Itu 3 desa, masing-masing 1 TPS. Itu masih jauh. Itu yang kemudian kami pun punya keterbatasan, kadang-kalanya harus melibatkan dukungan dari misal PPK, PPS, dan juga kadang-kalanya dari pemerintah, pemerintah setempat bersama stakeholder lain yang punya kepentingan sama dalam menyukseskan pilkada. Mereka yang kemudian memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang demikian, walaupun sifatnya kadang-kalanya nggak formal di forum, tapi tujuannya itu sama, mengajak mereka berpartisipasi, jangan golput. Selain Tambelan, kita masih ada daerah di Kecamatan Bintan Pesisir misalnya, itu juga wilayah perairan. Ada Pulau Mapur, desa wisata di Kecamatan Bintan Pesisir, yang kemudian juga ada TPS, ada pemilih di sana yang harus kita jemput. Begitu juga Kecamatan Mantang, Kecamatan Teluk Bintan. Teluk Bintan itu satu daerah, Pulau Pangkil. Yang demikian ini menjadi bagian yang butuh mitigasi, memastikan bahwa mereka itu jangan sampai golput, karena kita mendata mereka dengan sangat serius. Jangan sampai setelah kita data rupanya mereka ogah-ogahan ke TPS gitu. Jangan sampai seperti itu. Dalam artian dari tugas yang sudah dilaksanakan oleh KPU Bintan tidak sia-sia ya Pak? Tidak sia-sia. Karena memang kan menjangkau sana agak susah sedikit ya Pak. Betul. Termasuk misal kaitan dengan bagaimana KPU melakukan perencanaan mitigasi pengiriman logistik. Tambelan itu selalu menjadi prioritas ya, karena karakteristiknya sendiri. Dalam pengalaman pemilu lalu, kami membagi distribusi logistik itu kepada 2 tahap. Tahap pertamanya itu sudah pasti Tambelan. Kita kirim. Kita petakan dulu moda transportasi yang memungkinkan sesuai dengan jadwalnya, maka kemudian kita proyeksikan menggunakan moda transportasi itu. Misal menggunakan Roro, atau boleh jadi kemudian sabuk Nusantara, atau kemudian dalam kondisinya cuaca ekstrim, ini nggak bisa ditempuh dengan jalur laut. Pernah seperti itu? Pernah. Kami pernah mengalami situasi gagal mengirim distribusi logistik ke Kecamatan Tambelan Pilkada 2020. Moda transportasi kapal laut yang kita gunakan itu sudah 4 jam lebih jalan di laut. Tapi karena kemudian situasi waktu itu pilkada kan bulan Desember. Bulan Desember ini lagi sebenarnya mirip-mirip November kan. Kuat ya, Pak, lagi kuat-kuatnya. Tiba-tiba kita dapat info bahwa kapal patah balik. Kita telepon pihak yang bertanggung jawab, kemudian betul Pak, kapal kita balik, patah balik. Satelit itu sudah menunjukkan warna menuju merah. Hitungan kami ini sudah 5 meter ke atas.
Kalau sudah 5 meter, ombak ini Pak, bukan macam air ketemu dengan dinding kapal, tapi seperti besi ketemu besi. Maka kami ambil keputusan ini nggak bisa lanjut. Balik Pak, balik ini sekitar 3 atau 4 hari, mungkin ya 3 hari menjelang coblosan. Ini situasi yang amat genting. Apa yang kemudian kita lakukan? Kembali kepada koordinasi sinergi tadi, kami sampaikan dalam pemilu pilkada itu Bang Putra, pemerintah itu ada helpdesk, helpdesk yang digunakan untuk memantau, membantu, memfasilitasi KPU dalam menyelenggarakan baik itu pemilu pilkada. Maka yang termonitor oleh saya adalah menyampaikan situasi ini kepada helpdesk, bahwa kapal tidak jadi balik, kami sedang mencari alternatif transportasi untuk mengirimkan logistik. Termasuk kemudian dengan aparat kepolisian, dengan BIN-nya, dengan kawan-kawan Bawaslu. Kadang-kalanya kan yang demikian butuh tercatat kronologinya, supaya kemudian jika tetap seperti itu ada diskresi, tersampaikan memang situasi seperti itu. Itu faktor alam yang kita tidak bisa intervensi. Betul. Kalau faktor teknis itu masih kemudian bisa kita cari solusi. Ini faktor alam yang kemudian juga keselamatan itu lebih utama daripada itu. Maka pada saat itu pemerintah juga dapat masukan, kita dapat masukan dari kepolisian, maupun dari BIN, akhirnya dapat moda transportasi menggunakan pesawat. Walaupun secara anggaran kita butuh intervensi pemerintah gitu untuk membackup itu gitu. Akhirnya alhamdulillah tujuannya kan distribusi logistik itu sampai. Oke. Baik, artinya memang walaupun tahun pilkada tahun kemarin, tahun sebelumnya banyak tantangan, mudah-mudahan kita harapkan juga untuk tahun ini tidak ada halangan ya Pak ya. Karena iya. Tapi sudah didistribusikan untuk logistik Pak di sana belum ya Pak ya? Belum ya Pak. Logistik itu nanti baru akan mulai kita cetak setelah calon bupati, wakil bupati resmi ditetapkan. Begitu juga dengan DPT-nya gitu. Sudah ditetapkan. Baik. Nah, nanti pertanyaannya adalah kapan KPU dengan secara resmi untuk mengumumkan calon-calon itu Pak? Tapi nanti Pak jawabannya Pak ya setelah pariwara berikut ini. Kepada pemirsa Batam TV, kami segera kembali. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tentunya program Dialog Dinamika Politik kita masih bersama Bapak Haris Daulay SPI selaku Ketua KPU Kabupaten Bintan. Jadi pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Haris sendiri bagaimana KPU Bintan memang benar-benar memastikan bahwasanya semua dari Kabupaten Bintan itu juga ikut memilih dari tantangan-tantangan yang juga sudah dijelaskan bagaimana bisa menuju ke daerah-daerah yang mungkin sulit sekali untuk dicapai gitu pemirsa Batam TV ya. Namun kita harapkan juga untuk pemilu atau pilkada serentak di November nanti itu juga semua tidak ada tantangan-tantangan lagi, mungkin masih ada mungkin tantangannya, mungkin ya mungkin jarak jauhnya seperti apa, cuman bisa dilancarkan sekali lagi untuk pilkada nanti pemirsa Batam TV. Nah tadi menyambung pembicaraan kita di Pak Haris ya, bagaimana Pak untuk kapan KPU Bintan sendiri nih Pak untuk secara resmi mengumumkan calon yang akan pilkada nanti nih Pak? Iya, jadwal KPU mengumumkan pendaftaran calon kepala daerah yang akan mendaftar ikut berkontestasi ya sebagai peserta itu di tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus. Kita umumkan 3 hari. Nah, kita umumkan 3 hari. Setelahnya kemudian kita sudah membuka pendaftaran 3 hari, 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus berproses. Kalau kemudian misal pada saat 27, 28, 29 itu ada pasangan calon, kita sudah persiapkan untuk persiapan pemeriksaan kesehatannya. Jadi memang Bang Putra, kami harus sampaikan bahwa track pilkada tahun 2024 ini sangat pendek. Sangat pendek. Dia berbeda dengan pilkada tahun 2020 lalu yang kemudian memang ada keleluasaan tahapan sebagaimana peraturan KPU yang mengaturnya. Nah, sekarang karena amanat undang-undang, jadi amanat undang-undang itu Bang Putra, pilkada ini dilaksanakan bulan November, itu amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 disebutkan bahwa pemilihan serentak itu dilaksanakan kurun pada bulan November 2024. Maka kemudian ini situasi yang secara apa namanya ya, teknis KPU pun kemudian tidak ada pilihan. Maka tahapan demi tahapan itu dibuat sedemikian rupa supaya jadwalnya tidak masuk. Karena bahasa undang-undang apapun situasinya kita harus berpilkada November. Bahasa undang-undang. Walaupun sebenarnya Februari itu kita baru selesai pemilu gitu. Walaupun di Februari selesai pemilu, misal di Bintan kita udah selesai menyelenggarakan itu, alhamdulillah. Kemudian lancar, kondusif, semua pihak kemudian ya apa namanya ya menerima situasi dari hasil pemilu tersebut. Tapi di daerah lain kan kemudian masih ada bersoal, ada yang digugat, ada yang PSU dan sebagainya. Maka tahapan demi tahapan ini memang sudah diatur sedemikian rupa supaya tetap ketemu, walaupun ada PSU misal selesai di bulan Juli, kemudian PSU rekap, cut off, dia masih bisa sampai dengan bulan November. Maka ini menjadi tahapan yang apa namanya tersendiri buat kita penyelenggara, bahwa tahapan itu diatur sedemikian rupa. Kami di KPU dan juga kemudian jajaran PPK PPS itu juga sudah sampaikan supaya teman-teman serius, karena track kita berpilkada ini sangat singkat, maka kita upayakan bahwa pelaksanaan tahapan itu kita selenggarakan dengan simultan sebagaimana tanggung jawab kita sebagai penyelenggara. Pertanggungjawabannya berat, Bang Putra, sebagai penyelenggara tersebut, karena harapan masyarakat pastilah setiap pilkada orang berharap bahwa momen pilkada dan juga kemudian hasil pilkada itu menguntungkan, bukan hanya kepada mereka tapi kepada wilayahnya, kepada misal kita Kabupaten Bintan, kemajuan Kabupaten Bintan yang lebih baik. Pastilah ada harapan itu gitu.
Maka kita sebagai penyelenggara kemudian bagaimana hadir memberikan rasa percaya kepada masyarakat kita bahwa pilkada ini kita laksanakan dengan serius dan berintegritas gitu, sesuai dengan keinginan dari pilihan para pemilih di bilik suara. Itulah nanti akan kita konversi sebagai pemenang pilkada gitu. Oke. Dari penjelasan Pak Haris tadi, apakah ketika sudah di tanggal 27 nih Pak, apakah bisa tanpa gugatan juga atau segala macamnya nih Pak? Apakah perhitungan bisa di hari itu juga untuk menentukan pemenangnya Pak? Kalau kemudian kita berbicara menentukan pemenang, tentu belum. Belum. Karena begini, mekanisme dan pelaksanaan teknis pungut hitung itu kan masih diatur oleh undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama kalau pemilu itu Undang-Undang 7 2017, kalau Undang-Undang Pilkada itu gabungan terakhir di Undang-Undang 10 tahun 2016. Maka sepanjang undang-undangnya sama, biasanya secara teknis itu hanya kemudian berubah tidak jauh, baik itu di PKPU maupun kemudian pedoman teknisnya. Hari H tanggal 27 November kita coplosan, Bang Putra, tentu kemudian dilakukan rekap TPS oleh KPPS. Direkap secara manual, dihitung suara itu satu persatu, mulai dari gubernur, surat suara gubernur, dan surat suara bupati, wakil bupati. Maka apakah kemudian sesudah itu kita tahu atau bisa kita umumkan pemenangnya belum? Belum tahu atau memang belum pasti? Secara lembaga kita itu ada tahapan. Maka kita harus ikutin tahapan demi tahapan rekapitulasi. Selesai kita rekap di TPS, kemudian mengakomodir gugatan, misal ada yang nggak puas di TPS, Pak ini harusnya sah ini suara ini, harusnya tidak sah, sebaliknya Pak ya. Maka itu kan kita selesaikan dulu, udah semua terima nih, udah semua, teken. Ini Pak dikirim berjenjang ke desa kelurahannya PPS, direkap lagi, apa semua TPS sudah kembali, sudah, kita antar kecamatan, di kecamatan direkap Bang Putra, direkap. Semisal di TPS itu masih ada kejadian yang peserta pilkada belum terima, dia masih bisa protes di kecamatan. Pak, kami protes yang TPS 1 kemarin situasinya seperti ini, situasi seperti ini. Apakah kemudian bisa difasilitasi keberatan kami ini? Ya kemudian diskusi. KPU tentu kemudian melalui PPK ya, melihat aturan yang mengatur situasi keberatannya gitu. Kalau kemudian difasilitasi atau aturan membolehkan, maka kita ini. Tapi kalau kemudian tidak, kadang-kalanya mohon maaf, ada situasi-situasi keberatan yang dibuat-buat, yang tujuannya memperlambat gitu. Nah itu pun kemudian jadi soal gitu. Selesai kecamatan, kita akan coba dulu kecamatan. Kadang-kalanya itu tambelan itu jadi kecamatan tercepat. Tapi dari sisi geografis dia ngantarnya itu juga jadi tantangan tersendiri. Termasuk Mantang, Bintan Pesisir. Yang paling banyak itu kecamatan Bintan Timur. Karena TPS-nya biasanya banyak sekitar 77. Teman-teman di kecamatan itu butuh rekap berhari-hari. Jangan sampai ini apa namanya ya? Kenapa kemudian kita belum boleh mengumumkan? Satu, selain sebagai tertib aturan, tertib mekanisme, ini juga kepastian hukum. KPU tidak boleh mengomentari sesuatu yang belum pasti, yang didasari kepada berita acara. Ibaratnya tidak boleh mendahului tuntutan ya Pak? Tidak boleh. Kita pun kemudian bisa di kode etik gara-gara itu. Maka kalau kemudian setelah 27 kira-kira sudah boleh? Belum boleh. Nanti boleh diumumkan setelah kita melakukan rekap tingkat kabupaten. Kita ketuk, dengan demikian hasil pemilihan bupati, wakil bupati Bintan ditetapkan. Sah. Maka boleh kita cerita. Siapa pemenangnya? Untuk sementara belum ya Pak ya. Pak Haris, ini kita kayaknya sudah hampir di penghujung nih Pak, tapi sebenarnya masih banyak yang kita ingin obrolkan pada siang hari. Cuman sebelum kita tutup Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak, dari KPU Bintan sendiri bagaimana bisa memastikan untuk memfasilitasi kampanye yang sehat dan juga sesuai aturan bagi para calon bupati nanti? Iya, kampanye yang sehat ini akan terwujud kalau kemudian ada apa namanya ya,
tanggung jawab bersama kita dalam mengawal kampanye ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kampanye ini kan dilakukan oleh pasangan calon, betul, beserta tim pemenangannya, beserta LO-nya. Maka KPU sudah harus kemudian memastikan bahwa baik itu pasangan calon, kemudian LO atau tim pemenangan, yang pertama dia melek informasi, ada aturan pantang larang kaitan dengan kampanye, misal kita di Kabupaten Bintan atau daerah lain lah yang kemudian ada incumbent gitu ya, incumbent yang kemudian dia masih aktif menjabat, tentu kemudian ada aturan berkenaan dengan aktif atau cuti. Ketika dia kampanye tentu kemudian harus cuti. Kaitan dengan cuti juga kemudian harus ada ketaatan terhadap asas penggunaan, larangan penggunaan ya fasilitas oleh pemerintah yang demikian, termasuk misal kampanye itu kan ada lokus-lokusnya, ada kampanye di kecamatan tertentu misal, atau kemudian ketika berbicara alat peraga kampanye baik itu baliho, spanduk, ada tempat-tempat yang memang kita SK-kan. Tempat ini kita minta dari pemerintah melalui camat, difasilitasi tempatnya, kita SK-kan, Pak di sini boleh, di sini tak boleh. Yang demikian memang harus diupayakan terdiskusikan dengan baik itu bagi calon peserta pilkada ataupun kemudian Bawaslu, karena dia yang mengawasi, dan juga kemudian kepolisian. Jadi keterlibatan stakeholder ini memang sesuatu yang mutlak. KPU itu saya sering menyampaikan pada forum-forum resmi, Bapak Ibu, KPU ini tidak akan bisa menyelenggarakan pilkada pemilu secara maksimal tanpa dukungan dari banyak pihak. Kita menyadari betul bahwa kita punya banyak keterbatasan untuk mengelola pekerjaan sekolosal pemilu pilkada. Maka kita libatkan penggalangan dengan stakeholder terkait, termasuk kampanye tadi. Kampanye itu akan tertib kalau kemudian calon kepala daerahnya juga berintegritas. Kepala daerah yang berintegritas, bertanggung jawab, tentu kemudian dia akan melarang tim kampanyenya ataupun tim pemenangannya melakukan tindakan-tindakan di luar aturan. Dia pasti larang. Karena itu bisa jadi indikator orang, indikator masyarakat untuk memilih. Orang tim kampanye seperti itu suka ribut atau kemudian melanggar aturan sebagainya, bisa berimplikasi kepada calon. Yang demikian pun harus kita sampaikan gitu, supaya ada penekanan, kita jaga Bintan dengan baik gitu. Oke, berarti itu mudah-mudahan bisa didengarkan oleh para calon bupati nanti pemirsa Mata TV ya. Dari penjelasan Pak Haris selaku Ketua KPU Kabupaten Bintan. Pak, sebelum kita tutup Pak, mungkin dari closing statement dari Pak Haris sendiri bagaimana Pak harapan untuk pilkada serentak di Kabupaten Bintan seperti apa nanti ke depannya, juga para pemilihnya juga seperti apa ke depannya, silakan Pak. Ya, makasih Bang Putra. Tentu penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bintan ini kita berharap banyak kepada masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bintan, umumnya misal kaitan dengan keterlibatan. Kami dari sisi penyelenggara sudah kemudian memastikan mengajak teman-teman kami baik itu di PPK, PPS, nanti KPPS untuk berintegritas melakukan tugasnya sebagai penyelenggara. Tolong lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, karena banyak masyarakat berharap pilkada ini punya legitimate menghasilkan calon pemimpin sebagaimana keinginan warga. Maka kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kemudian dengan pemilih masyarakat. Kami berharap masyarakat yang sudah memiliki hak pilih di data sebagai pemilih, ayo terlibat, tolong dicermati calon kepala daerah di Kabupaten Bintan yang sebaik-baiknya, yang kemudian kita berharap bahwa di tangannya Kabupaten Bintan ini kemudian akan maju pesat sesuai dengan keinginan kita, bahwa Kabupaten Bintan kita kelola, kita jaga bersama untuk menjadi kabupaten yang lebih baik ya, lebih baik untuk kedepannya. Termasuk memang dukungan dari berbagai elemen, bahwa pilkada sebagai agenda pesta rakyat, memilih pemimpin ini itu menggunakan anggaran Bang Putra, menggunakan anggaran. Di kita itu sebanyak 15 miliar. Itu anggaran yang diambil dari APBD
undang-undang mengatakan bahwa pembiayaan pilkada itu dibebankan kepada APBD, maka secara anggaran sudah ready, sudah ada. Tapi kita harus berpikir, kami mengajak masyarakat berpikir bahwa anggaran ini harus kita pastikan bahwa penyelenggaraan pilkadanya itu juga kemudian berintegritas ya, dengan harapan bahwa implikasi anggaran yang luar biasa ini juga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat. Bagaimana cara memastikannya? Maka cara memastikan pilkada ini ada output sesuai dengan keinginan kita adalah dengan keterlibatan. Kami mengajak masyarakat untuk terlibat. Yang pertama, pastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih DPT Pilkada tahun 2024. Yang kedua, setelah didata, terdaftar, maka pastikan untuk ikut mencoblos. Pilihlah pemimpin sebaik-baik pemimpin yang bisa memberikan harapan kepada kita dan generasi penerus kita bahwa Bintan itu menjadi sesuatu yang menjadi harapan kita bersama, untuk maju bersama, berkembang sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama, membangun Kabupaten Bintan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, itu saja Pak. Siap. Baik, luar biasa sekali. Ya, pemirsa Balam TV, kita sudah dengarkan bagaimana harapan dari seorang Bapak Haris Daulay SPI selaku Ketua KPU Bintan, dan tentunya ini menjadi keterlibatan kita bersama pemirsa sebagai pemilih tentunya dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Kepri dan khususnya lagi untuk Anda di Kabupaten Bintan. Tentunya sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa pergunakan hak suara Anda untuk memilih pemimpin yang tentunya pemimpin sesuai dengan hati nurani Anda. Itu bisa, karena itu nasib Anda adalah di tangan Anda sendiri untuk memimpin kepala daerah. Benar ya Pak ya? Benar-benar. Jangan lupa pemirsa Balam TV untuk tanggal 27 November 2024 untuk Pilkada serentak 2024 tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Haris sudah hadir di Batam TV Pak tentunya, dan juga untuk Anda pemirsa Batam TV sudah menyimak kita di Dialog Dinamika Politik edisi Senin sore ini 29 Juli 2024 tentunya bersama saya Putra Iskandar. Saya pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri. Batam TV, inspirasi